bagi generasi sandwich ini untuk melakukan investasi atau fokus ke menabung saja? Tapi menurut saya meskipun kita bukan generasi sandwich, saya kira investasi dan, menabung itu dua-duanya, sangat penting ya, Mbak, kan. Apalagi kalau misalnya kita masuk ke dalam, apa namanya, kategori generasi sandwich yang tadi, yang ada yang tipikal, ada yang club sandwich dan lain-lain. Saya kira kalau untuk detailnya nanti mungkin harus tanya ke yang, lebih ahli ya. Tapi saya kira ya itu keduanya penting untuk dilakukan, bahkan misalnya pun kita bukan seorang generasi sandwich, gitu Cynthia. Heeh. Sebenarnya kalau tadi yang dibilang sama Kak Astrid itu bener banget sih. Kayak apa namanya, kalau misalnya investasi itu sebenarnya penting buat semua orang. Karena sebenarnya kalau misalnya kita bilang basic-nya, keuangan, kita bisa bilang kayak, "Oh iya, saya secara finansial udah cukup baik nih, udah cukup sehat," gitu ya. Itu kita harus punya 3 aspek sih. Yang pertama kita harus punya dana darurat, yang kedua, atau tabungan lah ya intinya, untuk kondisi-kondisi darurat. Yang kedua kita harus sudah punya proteksi nih dari resiko-resiko yang, kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah, kita harus punya investasi gitu dan kenapa sih, investasi itu menjadi makin penting, karena inflasi dari, atau kenaikan harga daripada, kebutuhan-kebutuhan kita tuh makin lama makin besar persentasenya tiap tahun. Dulu, kalau zaman dulu banget gitu mungkin uang sekolah tuh naiknya setiap tahun tuh kayaknya, masih di 10% gitu ya, tapi saya dengar belakangan ini, naiknya tuh udah di belasan sampai 20% setiap tahun. So, kalau misalnya kita nggak punya investasi, karena investasi itu kan biasanya dipersiapkan untuk jangka panjang dan biasanya ditaruh di pos-pos yang lebih, return-nya juga lebih besar gitu ya, walaupun juga risknya juga lebih besar, itu, jadinya akan dananya bisa lebih berkembang menyesuaikan sama si inflasi itu. Makanya kenapa, investasi itu penting. Ya, saya sepemahaman dengan teman-teman bahwa memang gini loh, investasi, menabung dan proteksi itu munculnya tuh di keadaan masing-masing gitu. Jadi kapan digunakan instrumen tabungan rekening biasa, jadi ada orang bilang nabung di di tabungan biasa, benar. Tapi Halo, nih Kak tujuannya Catherine. teman-teman tuh apa gitu kan. Kalau tujuannya adalah untuk dana darurat, tentu pasti. Halo? Iya, kayak sinyal Kak Catherine agak terputus-putus. Ya, Boleh diulang? oke. Oke, dan proteksi sendiri tuh gitu, tergantung tujuannya gitu kan. Tapi memang tidak bisa dipisahkan. Jadi kesemuanya ini jalannya bareng-bareng gitu, jalannya sama-sama. Karena peruntukannya itu beda-beda gitu ya. Untuk investasi dan menabung ya, itu kan bagian dari perencanaan keuangan. Kalau mau dibilang penting, ya penting, tapi kita pelan-pelan ya. Kita harus dari bagian, ya seperti saya bilang tadi ya, ada level urgensinya, dari bagian bawahnya dulu, dari pondasinya dulu, baru kita naik gitu. Gitu sih. Apa yang berbeda dari perencanaan keuangan dari sisi syariah dengan perencanaan keuangan pada umumnya? Jadi memang kalau dari sisi gimana itu perbedaannya sebenarnya kalau orang bilang itu sama aja tabungan syariah sama tabungan konven biasa aja, tapi teman-teman setelah dipelajari lebih dalam itu perbedaannya tuh sangat signifikan, itu jauh banget bedanya gitu ya. Jadi pertama value gitu ya, value-nya dari awal aja udah beda gitu. Ibarat kalau kata ini yang satu
pacaran aja, yang satu udah nikah, itu ada akad di situ. Nah itu sangat jauh kan bedanya meskipun perbuatannya mungkin sama gitu, pegangan-pegangan tangan juga gitu ya. Tapi akad yang membedakan itu udah jauh banget. Nah, ciri perencanaan keuangan syariah itu pertama tidak bertentangan tentunya dengan prinsip-prinsip syariah dan orientasinya selain dunia juga akhirat gitu. Ada value agama di situ, ada value Islami di situ. Misalnya dalam pengaturan arus kas, bikin tujuan keuangan, menggunakan produk-produk yang syariah dan sampai ke perencanaan waris. Jangankan untuk nabung gitu, sampai waris sampai ke sejauh itu gitu bedanya. Terus kemudian tentang arus kas, alokasi zakat, di kita tuh ada alokasi zakat ya kalau syariah. Nah, di sini juga diprioritaskan utang. Kapan utang itu bagaimanapun harus didahulukan sebelum kita sedekah bahkan gitu. Terus kemudian alokasi untuk masa depan, ini juga nggak bisa diabaikan gitu ya. Ini kira-kira hampir mirip ya. Tujuan keuangannya juga harus sesuai dengan yang diajarkan dalam syariah. Misalnya haji itu harus lebih prioritas daripada jalan-jalan. Kalau misalnya kita punya kelebihan dana, kelebihan uang, diprioritaskan untuk ketiga tempat itu. Ketiga tempat itu kan ya Masjid Haram, Aqsa, sama Nabawi. Kemudian pendidikan juga harus diutamakan daripada tujuan ganti mobil misalnya gitu. Kemudian produk-produk investasi dan proteksi itu disesuaikan dengan kita harus pilih instrumen yang sesuai dengan syariah. Misalnya yang paling kelihatan ya, bayar uang kecil, uang besar itu udah kelihatan banget. Itu begitu sih. Di penyampaiannya Kak Catherine sudah cukup sudah cukup komprehensif ya, lebih ke arah kalau untuk syariah ini lebih ke berdasarkan syariat Islam gitu ya. Jadi ibaratnya kita tidak hanya mengejar sisi dunianya aja gitu, dari dunia dan akhiratnya kita sama-sama kita raih gitu. Paling itu aja sih tambahan dari saya. Saat ini berbagai generasi mulai banyak melakukan aktivitas jual beli saham. Nah, apakah cara ini tepat sebagai kesempatan membantu menambah pemasukan atau justru bisa menjadi jebakan? Untuk investasi yang sekarang lagi viral sebenarnya nggak cuma saham gitu ya. Karena kan sekarang itu kan era digital, jadi kayak saya lihat kalau di masa-masa lalu kalau kita mau beli contoh surat utang atau kayak obligasi pemerintah itu kan biasanya kita harus lewat bank, lalu minimum biayanya juga cukup lumayan gitu ya untuk orang-orang yang mungkin baru bekerja gitu ya. Reksadana juga dulu minimum pembeliannya juga lumayan besar, tapi sekarang ini kan sudah ada aplikasi-aplikasi keuangan yang banyak sekali jenisnya gitu ya. Teman-teman bisa beli reksadana mulai dari kelipatan 10.000 bahkan setahu saya. Terus kemudian juga bisa beli ada peer-to-peer lending sekarang ini bisa bantu juga untuk pendanaan usaha-usaha terutama di era Covid ini. Obligasi pemerintah juga setahu saya udah bisa dibeli lewat aplikasi serupa dengan kelipatan yang jauh lebih kecil dibanding sebelumnya. Lalu ya terakhir ini saham gitu, yang sudah nggak ada minimumnya lagi sekarang kalau belinya dari aplikasi-aplikasi ini. Nah, menurut saya pertama penting banget kalau misalnya dibilang harus ada nggak sih atau penting nggak sih, itu tergantung sama financial goals masing-masing. Correct me if I'm wrong ya kakak-kakak yang lain, saya agak minder nih takut salah ngomong. Jadi biasanya gini, kalau misalnya mau menyarankan investasi, itu tuh nggak kayak misalnya kayak kita datang ke dokter nih, kita ngomong sama dokter kayak, dok saya sakit perut obatnya apa gitu. Itu kan nggak bisa ya kita langsung ngomong, oh obat sakit perut yang bagus tuh A gitu. Nggak bisa, karena sakit perut itu banyak banget penyebabnya gitu ya. Bisa jadi mah, bisa jadi mungkin sorry lagi ada tamu bulanan, kemudian bisa juga jadi ternyata usus buntu gitu ya, kita nggak tahu gitu. Dan tindakannya akan beda. Jadi uang itu, pengaturan keuangan itu juga sama, nggak bisa seragam untuk semua orang. Kalau satu orang mungkin bagus dia main di saham, berarti maka itu juga tepat buat saya, enggak. Karena kondisinya beda-beda. Nah, biasanya setidaknya ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama dari sisi profil resiko.
profil resiko itu adalah kalau saya pakai bahasa sederhananya adalah tingkat kesiapan jantung kita nih untuk menerima resiko-resiko dari setiap produk investasi yang kita gunakan. Apakah kita itu termasuk yang moderate, ataukah kita itu agresif, atau bahkan kita itu sangat konservatif. Nah, itu harus kita tahu dulu, supaya kita juga tahu nanti sejauh apa sih kita siap gitu untuk menerima resikonya. Yang kedua tuh time horizon. Jadi biasanya tadi mungkin Kak Supreni juga udah bilang ya, kalau mau ngerencanain dari yang paling bawah dulu nih, dari yang paling urgent gitu. Artinya dari yang paling dekat kan ya. Berarti misalnya kalau misalnya dananya itu mau dipakai dalam kurang dari setahun, nggak mungkin kita saranin masuk saham dong. Saham itu kan fluktuatif banget. Tapi kalau misalnya mungkin, oh ya ini saya mau simpen buat biaya pendidikan anak yang masih 10 tahun lagi gitu. Dia baru mau masuk kuliah gitu ya dari timeline-nya. Maka mungkin saham adalah opsi yang tepat untuk jangka waktu yang panjang itu. Karena walaupun dia volatil, tapi dari sisi jangka panjang, kalau trennya itu relatively dia bisa naik mengikuti inflasi dengan cukup seimbang gitu. Jadi paling tidak 2 hal itu dulu dicek. Kalau untuk profil resiko, ada banyak kok di internet juga yang bisa ngebantu teman-teman untuk bisa isi dan tahu sebenarnya saya tuh ada di mana posisinya. Untuk dari sisi time horizon harus direncanakan dulu nih, kira-kira yang paling dekat apa nih yang kita mau kerjain dulu. Baru tahun depan mau apa, 2 tahun lagi kira-kira ada rencana apa. Nah itu yang kita selesaikan dulu. Dari situ baru dicocokin sama investasinya. Jadi nggak selalu saham itu baik untuk semua orang.